Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas otonomi daerah dan dana desa. Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten atau kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwasanya otonomi daerah merupakan hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Nah, kemudian di sini otonomi daerah memiliki tujuan, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975, bahwasanya tujuan dari otonomi daerah itu adalah satu, memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Nah, yang kedua adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan juga pelayanan terhadap masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Selain itu, tujuan otonomi daerah juga satu, supaya tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat. Nah, sehingga jalannya pemerintahan ini dan pembangunan dapat berjalan lancar. Yang kedua adalah supaya kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri. Nah, yang ketiga adalah supaya pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintahan pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak dan juga wewenang untuk mengatur sendiri kebutuhannya. Prinsip-prinsip otonomi daerah. Ada 8 prinsip pelaksanaan otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, luas dan utuh dilaksanakan pada daerah kabupaten dan daerah kota. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Yang keempat, pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan administrasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Yang kelima, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan oleh karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Adanya aturan digunakan untuk mengatur segala sesuatu agar berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan otonomi daerah. Harus ada undang-undang yang mengatur otonomi daerah tersebut, yaitu yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Maka unsur otonomi daerah diantaranya yaitu yang pertama adalah hak, kemudian yang kedua wewenang, dan yang ketiga adalah kewajiban daerah otonom. Jadi pemerintah daerah diwajibkan untuk mengatur dan mengurus sendiri tentang urusan yang ada di masyarakat daerahnya masing-masing sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Daerah berhak mengurus pemerintahannya yang tercantum pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berisi 1. Urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang telah didesentralisasikan. Kemudian yang kedua adalah
urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur serta disertai dengan pendanaan yang sesuai dengan urusan yang telah didekonsentrasikan. Nah, untuk perbedaannya sendiri antara desentralisasi dengan dekonsentralisasi yaitu kalau desentralisasi itu menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Jadi dari pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Sedangkan untuk dekonsentralisasi yaitu menyerahkan wewenang atau kebijakan dari pemerintah pusat ke badan-badan lainnya yang bersifat administrasi. Contohnya seperti pemerintah pusat menyerahkannya kepada gubernur. Kemudian selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pemerintah daerah dan pembagian wilayah sebagai ruang lingkup kerja pemerintah daerah yang tercantum pada pasal 2, yaitu yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota. Kemudian yang kedua, daerah kabupaten atau kota dibagi lagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi lagi atas kelurahan atau yang disebut dengan desa. Jadi itu tadi undang-undang yang mengatur mengenai otonomi daerah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu sekarang mengenai perihal kelebihan dari otonomi daerah. Nah, di sini ada 5 kelebihan dari otonomi daerah itu sendiri. Yang pertama yaitu mengenai prioritas pembangunan, yang kedua ada pembangunan daerah yang lebih maju, yang ketiga ada mengatur pengelolaan sendiri, yang keempat kerjasama lebih terjalin, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengenai mudah menyesuaikan kebutuhan. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai prioritas pembangunan. Pemerintah daerah dapat melihat kebutuhan yang mendasar di daerahnya untuk menjadi prioritas pembangunan, sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan itu lebih tepat sasaran. Karena apabila diatur langsung oleh pemerintah pusat, dikhawatirkan akan tidak sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan masyarakat serta aspirasi yang diinginkan pada daerah tersebut. Nah, dengan adanya otonomi daerah ini, tentunya pemerintah daerah lebih bebas mengatur dan menyesuaikan pembangunan berdasarkan potensi daerahnya. Sebagai contoh, misalnya sedang terjadi bagus-bagusnya di bagian perkebunan pada suatu daerah, maka pembangunan yang akan diprioritaskan di daerah tersebut yaitu pada bagian perkebunan itu sendiri. Jadi tidak akan lagi ada salah sasaran yang terjadi untuk menghambat pembangunan yang ada di daerah. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai pembangunan daerah yang lebih maju. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pelayanan dan juga kesejahteraan sehingga pembangunan daerah yang terkait akan lebih maju karena adanya peningkatan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Seperti contohnya tadi prioritas pembangunan dalam bidang perkebunan. Tentunya hal ini akan memenuhi kebutuhan pasar sehingga kebutuhan masyarakat juga akan terpenuhi yang nantinya akan menyebabkan peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk yang ketiga yaitu mengatur pengelolaan sendiri. Berdasarkan potensi masing-masing pengelolaan dapat disesuaikan sehingga tidak ada daerah yang memaksakan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Biasanya daerah yang lebih banyak sumber daya alam lebih berkontribusi dalam pembangunan nasional, baik pada tahun yang sama ataupun berbeda. Pengeluaran dan penerimaan dalam pembiayaan harus dikelola daerah itu sendiri. Nah, hal ini tentunya juga akan memberikan keuntungan tersendiri pada daerah tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu mengenai kerjasama yang lebih terjalin. Pemerintah merupakan instansi milik negara yang dekat dengan masyarakat, sehingga dengan adanya otonomi daerah, aspirasi masyarakat akan lebih mudah terserap oleh pemerintah. Secara tidak langsung nantinya juga akan ada kerjasama yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, hal tersebut juga akan membantu untuk memudahkan dalam mengatur berbagai masalah atau problematika yang dialami oleh daerah tersebut.
Nah, untuk yang terakhir yaitu mengenai mudah menyesuaikan dengan kebutuhan khusus daerah. Otonomi daerah membuat pemerintah lebih mudah menyesuaikan diri dengan kebutuhan khusus daerah. Contohnya dengan adanya daerah-daerah tertentu, seperti daerah khusus Ibu Kota Jakarta, yang tentunya mendapat perlakuan berbeda sebagai Ibu Kota Negara. Atau daerah istimewa Yogyakarta yang arah pemerintahnya bergaya keraton sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya. Atau mungkin lagi di Nanggroe Aceh Darussalam yang kebijakan pemerintahnya itu pemerintah daerah Islam sesuai dengan aspirasi masyarakatnya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kekurangan dari otonomi daerah. Kelompok kami mengambil 4 kekurangan dari otonomi daerah itu sendiri. Yang pertama yaitu mengenai pertentangan peraturan, yang kedua yaitu tentang pengawasan yang lemah, yang ketiga ada kesenjangan antar daerah, dan yang terakhir yaitu rentang terhadap KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, untuk kelemahan yang pertama yaitu mengenai pertentangan peraturan. Otonomi daerah dapat membuat terjadinya pertentangan peraturan antara pemerintah daerah. Namun, meskipun demikian, selama peraturan yang berbeda tersebut bisa saling melengkapi, tidak akan menimbulkan masalah nantinya. Contoh dari pertentangan peraturan adalah adanya peraturan pelaksanaan hukum Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini tentunya akan bertentangan dengan pelaksanaan undang-undang lain yang berlaku di Indonesia, karena hal tersebut adalah keinginan masyarakat Aceh sendiri. Serta dalam pelaksanaannya itu bertujuan untuk saling melengkapi dan juga menciptakan ketertiban, sehingga nantinya tidak akan ada hal negatif yang terjadi. Untuk yang kedua yaitu mengenai pengawasan yang lemah. Di sini pengawasan pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi lemah. Nah, misalnya pada beberapa kasus hal tersebut memungkinkan timbulnya pengusaha-penguasa baru daerah yang sewenang-wenang. Untuk mengatasi hal ini, maka masyarakat daerah juga harus berperan aktif dalam daerahnya. Pengawasan yang lemah juga merupakan inti dari kegagalan dalam program desentralisasi di era reformasi, yang nantinya itu berakibat kepada kemiskinan yang tak kunjung selesai dan tidak maksimalnya produktivitas dana transfer ke daerah. Selanjutnya juga pengawasan lemah ini itu sangat minim dalam koordinasi antar pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi. Nah, hal ini yang menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah di beberapa wilayah itu kurang berjalan dengan lancar. Kelemahan yang ketiga yaitu kesenjangan antar daerah. Nah, kenapa kesenjangan antar daerah ini termasuk dalam kelemahan otonomi daerah? Ini dikarenakan karena tidak semua wilayah mempunyai sumber daya yang melimpah, atau mungkin memiliki sumber daya yang banyak tapi tidak dikelola dengan baik. Hal tersebut tentunya akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan, di mana wilayah yang satu itu lebih sejahtera dibandingkan wilayah yang lainnya. Jadi, di sini diharapkan ada cara untuk mengatasi kesenjangan sosial, budaya, dan ekonomi agar tidak memicu konflik antar daerah. Untuk kelemahan yang terakhir yaitu rentan korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana hal ini berkaitan dengan kelemahan otonomi daerah yang kedua tadi, yaitu tentang pengawasan yang lemah. Hal tersebut juga menyebabkan mudahnya korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pejabat pemerintah daerah. Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan merugikan negara secara pribadi dapat terjadi. Biasanya yang paling banyak dilakukan adalah korupsi dana pembangunan daerah. Selain itu, penyalahgunaan dalam bentuk kolusi dan nepotisme di mana tidak adanya profesionalisme dalam pekerjaan juga marak terjadi. Setiap proyek pembangunan diserahkan kepada perusahaan milik pribadi atau keluarga tanpa melalui proses yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya yaitu mengenai dana desa. Nah, pengertian dari dana desa sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 8 menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Baik, selanjutnya adalah tujuan dana desa. Dalam Undang-Undang Nomor
6 tahun 2014 tentang desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sementara itu, tujuan alokasi dana adalah yang pertama, mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas perencanaan dan pengangguran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang ketiga adalah mendorong pembangunan infrastruktur perdesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal. Yang keempat, meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya, dan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. Yang kelima adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Yang keenam, mendorong peningkatan kewaspadaan dan gotong royong masyarakat desa. Yang ketujuh, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui bank usaha milik desa atau BUMDes. Penggunaan alokasi dana yang diterima pemerintah desa, 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggaraan alokasi desa, sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat desa. BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan pada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan Limnas. Selanjutnya yaitu efektivitas dana desa. Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi pencapaian tujuan baik individu, kelompok, dan organisasi. Menurut Gibson, ada dua pendekatan dalam menilai keefektifan, yaitu menurut tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan, maka untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui pencapaian tujuan ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem yaitu menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntunan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan. Pendapat lainnya yaitu Robbins menyatakan keefektifan organisasi dilihat dari pencapaian tujuan yang kemudian dikenal dengan pendekatan konstituensi strategis, yang bahwasanya organisasi dikatakan efektif apabila memenuhi tuntutan konstituensi yang terdapat di lingkungan organisasi tersebut. Konstituensi yang dimaksud adalah pendukung kelanjutan eksistensi organisasi. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan untuk mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu pertama, pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai. Kedua, ketepatan waktu. Proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan. Ketiga, yaitu sesuai manfaat. Dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program. Dan terakhir, yaitu hasil sesuai dengan harapan masyarakat desa. Selanjutnya adalah prioritas dana desa. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan, program, atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. Nah, prioritas penggunaan dana desa sudah diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tercantum dalam Pasal 4 Ayat 3. Dana desa bisa meningkatkan kesejahteraan warga desa maupun dalam upaya mengatasi kemiskinan di pedesaan.
pengembangan peningkatan kualitas kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian ada 3 fokus anggaran desa tahun 2021. Yang pertama, pemulihan ekonomi nasional atau disingkat dengan PEN sesuai kewenangan desa. Ini terdiri dari pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa atau BUMDes atau badan usaha desa bersama, penyediaan listrik desa, dan pengembangan usaha ekonomi produktif serta utamanya yang dikelola oleh BUMDes. Kemudian yang kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan wisata desa, penguatan ketahanan pangan, dan pencegahan stunting di desa serta desa inklusif. Kemudian yang terakhir adalah adaptasi kebiasaan baru yaitu desa aman COVID-19. Baik, selanjutnya mengenai studi kasus, kelompok kami mengambil tema yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah, yaitu studi kasus pemerintah daerah Kota Magelang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintahan daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, dilakukan dengan cara menghitung kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung kinerja keuangan daerah, diantaranya adalah dengan menghitung rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan untuk menghitung kemampuan keuangan daerah, yaitu dengan cara menghitung share and grow, peta kemampuan keuangan daerah dan indeks kemampuan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Perlunya analisis laporan keuangan pemerintah daerah digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Magelang tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif, di mana metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan hasil perhitungan grafik laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Magelang tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012. Kemudian dari grafik tersebut ditarik kesimpulan berkenaan dengan kinerja keuangan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Magelang. Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel dan grafik, rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Magelang tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2016. Tahun 2016 rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami penurunan sebesar 2,12%. Rata-rata capaian rasio desentralisasi fiskal APBD Kota Magelang tahun 2012 sampai dengan 2016 sebesar 19,89%. Dengan capaian tertinggi itu pada tahun 2015 sebesar 23,89%. Dengan jumlah tersebut, menurut kriteria derajat desentralisasi fiskal, tingkat derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kota Magelang dikatakan itu kurang. Hal ini itu menunjukkan bahwa tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung kecil. Peningkatan PAD setiap periodenya menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah daerah Kota Magelang. Akan tetapi, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat tergolong besar. Hal ini itu ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah serta peran PAD atau kemampuan keuangan daerah
untuk membiayai pembangunan sendiri kurang dari 20%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya kemampuan pemerintah daerah Kota Magelang dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi. Selanjutnya, kinerja pemerintah Kota Magelang yang diukur dengan rasio kemandirian menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah Kota Magelang dalam menyelenggarakan pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD tergolong rendah. Hal ini itu dapat dilihat kurun waktu 5 tahun terakhir capaian tertinggi rasio kemandirian adalah 31,39% pada tahun 2016 dengan rata-rata rasio sebesar 25,43%. Kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2015 rasio kemandirian itu mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan juga di tahun 2016. Data ini itu menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan pemerintah Kota Magelang masih sangat tergantung dana dari pemerintah pusat atau sumber eksternal. Selanjutnya, ringkasan pelampauan realisasi anggaran Kota Magelang tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016. Di sisi lain, pelampauan pencapaian rasio efektivitas ini juga bisa dimaknai sebagai rasio yang mencerminkan angka-angka prestise semata, angka yang sengaja dipatok untuk mendapatkan penilaian publik bahwa pemerintah telah bekerja secara efektif. Hal ini juga dipertegas dengan data dari presentase penerimaan data transfer atau dana dari pemerintah pusat dengan presentasi rata-rata lebih dari 100%. Menunjukkan itu pemerintah daerah lebih banyak mengandalkan bantuan pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini itu cukup kontras jika rasio efektivitas dibandingkan dengan presentasi pelampauan anggaran belanja. Kinerja pemerintah Kota Magelang dapat dikatakan biasa saja. Hal itu dapat dilihat dari presentasi pelampauan belanja di mana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir hanya mampu menyerap rata-rata sebesar 83% dari APBD yang direncanakan. Ini itu berarti ada sekitar 17% anggaran yang tidak terserap. Oleh sebab itu perlu kiranya pemerintah itu melakukan evaluasi yang menyeluruh atas kinerja dari masing-masing SKPD. Selanjutnya, kinerja keuangan pemerintah Kota Magelang yang diukur dari rasio keserasian anggaran dengan rata-rata rasio mencapai 49%. Berarti 50% anggaran belanja Kota Magelang kurun waktu 5 tahun terakhir itu dialokasikan untuk belanja yang tidak langsung. Yakni itu belanja yang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Jika dihubungkan dengan rasio keserapan anggaran sebagaimana dalam tabel yang sebelumnya, di mana rata-rata rasio pelampauan belanja daerah hanya itu sebesar 83%. Maka dapat dimaknai bahwa kinerja dari sektor ini dikatakan tidak efektif. Selanjutnya itu mengenai nilai share PAD terhadap total belanja pemerintah Kota Magelang tahun 2012 sampai dengan 2016. Share itu merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah, di mana rasio itu mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Jika memperhatikan data pada tabel sebelumnya itu dan gambar ini, diketahui bahwa kemampuan PAD Kota Magelang dalam membiayai belanja daerah selama kurun waktu 5 tahun terakhir hanya mampu menyumbang rata-rata sebesar 20% yang bisa dimaknai sangat kurang. Dengan kata lain itu, Kota Magelang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan di daerah. Hal ini itu relevan jika dikomparasikan dengan presentasi pertumbuhan PAD selama kurun waktu 5 tahun terakhir yang hanya mencapai rata-rata 23% per tahunnya. Selanjutnya, presentase pertumbuhan PAD pemerintah Kota Magelang tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat diperhatikan pada gambar ini ya. Terlihat bahwa pertumbuhan PAD Kota Magelang cenderung mengalami penurunan pertumbuhan dalam waktu 3 tahun terakhir. Perlu kiranya dilakukan evaluasi mengapa terjadi penurunan pertumbuhan. Karena dalam konteks otonomi daerah di mana semangat
dari otonomi daerah adalah kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya, maka dari itu tugas pemerintah daerah adalah memaksimalkan potensi sumber-sumber PAD menjadi penopang utama anggaran daerah tersebut. Dari perhitungan share and grow terhadap ringkasan laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Magelang tahun 2012 sampai dengan 2016, maka diperoleh share sebesar rata-rata 20,44% dan grow itu sebesar 123%. Kemudian dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran, Kota Magelang berada pada kuadran keempat, yaitu kondisi yang paling tidak ideal. Baik, selanjutnya dari studi kasus kami ada pertanyaan, yaitu bagaimanakah kinerja keuangan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Magelang. Nah, mungkin teman-teman bisa menemukan dari yang telah saya jelaskan mengenai dari tabel pertama sampai yang terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.